Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 8 September 2021. Kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Ada nyanyian yang mengatakan, ya namamu Maria, Bunda yang kucinta. Gereja mencintai, menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria adalah Bunda Yesus, Bunda Allah, dan Bunda Gereja. Kelahiran Bunda Maria menjadi embrio bagi lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Karya keselamatan yang dicanangkan Allah terlaksana berkat keikutsertaan Bunda Maria. Pesta kelahiran Bunda Maria yang kita peringati hari ini berkaitan dengan ajaran gereja mengenai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa, atau yang disebut Maria Immaculata, Immaculate Conception, yang dirayakan setiap tanggal 8 Desember. Ini istimewa saudara-saudari. Jika dihitung 9 bulan kemudian dari bulan Desember kita merayakan Maria dikandung tanpa noda dosa, persis hari ini Bunda Maria lahir. Bunda Maria adalah tokoh spesial dalam sejarah keselamatan karena ia dipilih oleh Allah menjadi Bunda Tuhan. Rahimnya menjadi tabernakel kudus tempat Yesus lahir. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau perawan Maria, dan terpujilah namamu, sebab daripadamu telah terbit matahari keadilan, yaitu Kristus Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Elihud, Elihud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Hari Selasa kemarin, persis Legio Maria merayakan hari lahir yang ke-100 atau 1 abad kelahiran Legio. Angka 100 merupakan angka kegenapan dan angka sempurna. Semoga laskar-laskar Maria senantiasa punya sikap hidup seperti Bunda Maria yang setia, bersahaja, dan rendah hati. Sejak SD, saya ikut Legio Maria Junior. Ketika frater, saya jadi asisten pembimbing rohani presidium. Kini saya menjadi pembimbing rohani kuria. Buat saya yang istimewa dari Legio Maria, saya mau singkat DIP. Bukan pakai bahasa Inggris, DIP dalam bahasa Indonesia, DIP. DIP itu kepanjangannya adalah kesetiaan dalam doa, kesetiaan dalam iman, dan kesetiaan dalam pelayanan. Inilah yang istimewa dari Legio Maria, doa, iman, dan pelayanan. Sudahkah kita sungguh-sungguh setia dalam doa, dalam iman, dan karya pelayanan? Profisiat untuk hari jadi yang ke-100 tahun Legio Maria. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita menyebut karya keselamatan Allah juga sebagai rencana keselamatan. Yang namanya rencana, ya pasti direncanakan, dipersiapkan, dan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, yang ujuk-ujuk, yang begitu saja terjadi tanpa suatu persiapan. Hari ini dalam firman Tuhan yang kita renungkan, dapat kita telusuri persiapan dan rencana keselamatan Allah bagi kita. Bagi orang Yahudi, penelusuran silsilah ini sangat penting untuk menjaga kemurnian klan dan sebagai identitas leluhur yang harus dilestarikan. Jika kita cermati saudara-saudari, pembagian silsilah Yesus ini dibagi dalam 3 fase. Pertama, dari zaman Abraham sampai Raja Daud, ada 14 generasi. Dari Raja Daud sampai ke pembuangan Babel, ada 14 generasi. Dan dari pembuangan Babel sampai lahirnya Mesias, lahirnya Yesus, ada 14 generasi. Saya coba-coba hitung, ada berapa generasi totalnya? 14 tambah 14 sama dengan 28. 28 ditambah 14 sama dengan 42 generasi. Namun saya berulang-ulang hitung, baca dalam firman Tuhan hari ini, hasilnya hanya ada 41 generasi saja. Apakah penginjil Matius ini salah hitung? Padahal dirinya mantan pemungut cukai, pasti ahli hitung. Ternyata ada yang disembunyikan secara cerdas oleh penginjil Matius. Mengapa disembunyikan? Agar pembaca mengamati dengan cermat dan menemukan apa yang disembunyikan oleh sang penginjil istimewa ini. Fase ketiga dari pembuangan Babel sampai lahirnya Yesus
tertulis hanya ada 13 generasi. Mengapa? Karena Matius sengaja tidak memasukkan nama Bunda Maria dalam daftar urutan generasi ala Yahudi yang sangat patriarkal. Padahal Bunda Maria juga keturunan Daud. Maka tidak heran Yesus disebut sebagai keturunan Daud. Saudara-saudari, sahabat setia Gowori sekalian, ketika nama Bunda Maria dimasukkan dalam generasi dari pembuangan Babel sampai dengan lahirnya Yesus, maka genaplah 14 generasi yang dinubuatkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Injil Matius ditulis secara khusus bagi orang-orang Yahudi, agar mereka percaya bahwa Yesuslah sang Mesias dari keturunan Daud seperti nubuat para nabi. Daftar silsilah yang tadi kita dengar menunjukkan kalau karya keselamatan dari Allah turun-temurun dianugerahkan kepada kita. Tangannya senantiasa merentah untuk menyelamatkan kita. Mari kita hidup senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dan kita mau selalu bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.